Oke, jadi kenalin dulu pertama-tama, aku Nadira. Aku tuh tutor biologi di sini pastinya. Terus aku sekarang kuliah di ITB jurusan SITHS. Nah, jadi kita sekarang di sini mau belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Nah, ini tuh lumayan banyak itu deh biasanya di soal UTBK. Jadi kalian harus perhatiin, oke? Jadi kita mulai. Nah, aku mau tanya nih, kalian ada yang tahu nggak pertumbuhan itu apa? Yang tahu jawab aja ya. Yang tahu nggak guys? Apa sih pertumbuhan itu? Nah, ya selain Grace ada yang mau jawab lagi nggak? Gak apa-apa, salah, sumpah. Kalau pertumbuhan dia ukurannya, terus dia irreversible. Ya udah aku ini aja. Jadi benar, pertumbuhan pada hewan itu ditandai dengan bertambahnya ukuran. Terus bentuknya juga biasanya sifatnya tetap dan irreversible. Irreversible itu apa sih? Dia tuh nggak bisa balik lagi gitu loh ke bentuk awalnya. Kayak misalnya ini nih, kupu-kupu. Ya kan, kalau misalnya udah jadi kupu-kupu dewasa, udah tuh nggak bisa dia balik lagi jadi bisa jadi telur gitu kan. Kecuali kalau misalnya dia bereproduksi. Nah, terus yang kedua, tahu nggak? Kalian ada yang tahu nggak perkembangan itu apa? Tahu nggak? Mau di chat jawabnya atau langsung juga nggak apa-apa, langsung unmute aja. Ada lagi nggak yang mau jawab selain Safira? Ya, benar banget nih semuanya jawabannya. Pada udah pinter-pinter ya. Jadi aku langsung slide aja. Nah, benar, perkembangan itu proses perubahan bentuk organ-organ yang mengarah pada kedewasaan. Contohnya tuh kayak pematangan sel-sel tubuh sehingga kita tuh dapat bereproduksi. Nah, lanjut. Jadi kita akan bahas tentang materi kita hari ini. Yang tadi itu cuma review doang. Nah, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia itu dibagi jadi dua fase. Yang pertama ada fase embrionik, yang kedua ada fase pasca embrionik. Kalian ada yang tahu nggak fase embrionik itu kayak gimana sih? Atau kayak dia ada tahapannya ada berapa, apa aja, artinya apa, ada yang tahu nggak? Langsung on aja kalau misalnya ada yang tahu, atau di chat juga nggak apa-apa. Tahap embrio itu kayak morulasi, blastulasi gitu gak sih Kak? Benar-benar. Ada lagi nggak yang mau nambahin? Ada ini Kak, gastrulasi. Udah ya? Ya, Satu lagi kayaknya. benar-benar. Benar. Terus ada lagi nggak yang mau nambahin kayak morulasi itu apa, gastrulasi apa gitu? Yang tadi udah dibilangin saya sih itu benar banget tuh. Ada morulasi, gastrulasi, kayak gitu-gitu pokoknya. Ada lagi nggak yang tahu tentang lebih jelasnya gitu sebelum aku bahas? Kalau misalnya mau lanjut aku bahas, coba klik apa sih, pencet 1 di chat.
biar aku lanjut. Oke. Jadi benar banget fase embrionik itu yang tadi disebutin saya ada morulasi, bestulasi, gastrulasi. Nah, pengertian itu fase embrionik merupakan fase yang dimulai dari pembentukan zigot dengan proses fertilisasi antara sperma dan sel telur. Nah, proses pertama dari fase embrionik ini ada tahap morulasi. Nah, tahap morulasi ini dari zigot akan mengalami pembelahan mitosis berulang kali. Terus dari 2, 4, 8, sampai 64 sel. Nah, baru nanti yang udah jadi 64 sel ini disebutnya blastomer. Nah, jadi dia tuh bakalan berkumpul dan membentuk bola sel yang tidak berongga seperti buah arbe. Ini kayak gini jadinya bentuknya. Terus ada yang tahu nggak abis morulasi apa? Tahap apa? Jadi udah sempet dibahas juga. Iya benar banget. Benar banget, blastulasi. Jadi kita lanjut ke blastulasi. Nah, jadi blastulasi ini dari sel morula yang tadi kayak bentuknya bulat gitu, terus penuh, itu tuh bakalan membelah diri, terus akhirnya membentuk bola yang ada rongganya gitu di tengah, kayak gini. Nah, ini tuh rongganya disebutnya blastosol. Jadi yang dari tadi morula, terus tuh makin lama tuh dia kayak makin, apa ya, makin membelah diri, terus dia juga buat jadi kayak kebentuk rongga gitu. Nah, selanjutnya ada tahap gastrulasi. Nah, di tahap gastrulasi ini udah kayak mulai kebentuk dikit-dikit tuh, apa sih namanya, mulai kebentuk dikit-dikit dindingnya. Terus nanti tuh di tengahnya nih, di sini, tuh ada rongga arkenteron. Nah, terus rongga arkenteron ini nanti bakalan berkembang jadi sistem pencernaan. Terus juga di sini nih tempat pelekukan awal, jadi tuh nanti dari tahap sebelumnya yang gastrulasi itu nanti kayak dikit-dikit itu apa kayak ngebuat rongga dari sini ya, terus dia pelan-pelan lagi ke sini ya, terus nanti sampai akhir lagi. Nah, itu tuh tahapnya, itu tuh gerakannya disebut gerakan impulsi. Jadi dia tuh waktu pas ke sini, kan dari sini nih, dari awal, terus dia mulai kebentuk semuanya, terus sampai ke sini, itu tuh disebutnya gerakan involusi. Nah, waktu pas udah mau selesai, sampai ke akhir, itu dia disebutnya gerakan epiboli. Nah, apa di tahap ini juga embrio itu udah terbentuk dan ngehasilin 3 lapisan embrionik. Yang pertama ada ectoderm yang paling luar, lapisan terluar. Terus ada mesoderm. Mesoderm itu biasanya di tengah-tengah gitu. Nah, terus yang ketiga ada endoderm. Endoderm itu lapisan paling dalam. Terus di tengah-tengah ini yang tadi udah aku bilang itu ada rongga arkenteron. Ini yang diploblastik, ini yang triploblastik. Nah, sampai sini sebelum aku lanjut ada yang mau ditanyain lagi? Ada yang mau ditanya nggak? Bisa ditulis ya nama gerakannya, Kak? Oh, ditulis ya. Kalau aku tulis lewat chat nggak apa-apa? Ya, Kak, nggak apa-apa. Oke. Jadi gerakan yang di sini nih, gerakan yang di sini, ini itu namanya kan sorry banget ke caps. Terus yang pas udah mau di sini udah nyampe akhir itu namanya gerakan epiboli.
Ada yang mau ditanyain lagi enggak? Kamu mau nanya, Ya, Popori itu sama Arke kenapa? Suara kamu putus-putus di aku. Coba boleh tolong diulang lagi nggak pertanyaannya apa? Soalnya tadi keputus-putus gitu suara kamu di aku. Ya, Blastopper. Oh, kalau Blastopper ini tuh tempatnya tuh di ujung ini loh, di apa ya, di tempat awal pembentukan dia ngebentuk rongga itu. Jadi adanya di sini, dan si Blastopper ini tuh nanti akan berkembang jadi anus. Kalau misalnya rongga Arcantheron ini, dia tuh adanya di tengah-tengah, di bagian tengah. Biasanya kalau aku gambarnya sih dulu kayak di sini nih, bagian tengah gini, ini tuh bagian Arcantheron. Itu tuh bakalan jadi sistem pencernaan. Sama sih kayak ectoderm juga. Ectoderm juga kan bakalan jadi sistem pencernaan. Nanti aku bahas di slide selanjutnya. Kejawab gak? Kalau belum kejawab, nanti di-keep aja pertanyaannya buat dibahas sama mentor. Iya, oke Kak, makasih. Oke, makasih juga pertanyaannya. Ada lagi nggak yang mau nanya? Nanya apa gitu? Yang masih kalian kurang paham atau nggak ngerti? Atau minta diulang jelasin yang tahap-tahap sebelumnya? Juga boleh. Apa bedanya triple basic sama triple basic? Triple basic itu tuh, tunggu, aku lupa lagi. Oh guys, itu biasanya ada di buat perbedaan, buat kita ngebedain hewan jenis film apa gitu. Nah, triple basic itu dia tuh punya tiga rongga nih, kayak ini nih. Kan ini tuh ada 3 lapisan gitu kan. Ya, ini ada ectoderm, ini mesoderm, ini endoderm. Nah, kalau yang diploblastik itu dia nggak punya mesoderm, jadi dia cuman punya ectoderm sama endoderm. Nah, nanti buat lapisan-lapisan itu bakalan berkembang jadi apa, bakalan aku jelasin di slide selanjutnya. Jawab nggak? Maaf banget ya, aku agak lupa. Kasih juga Yuna. Ada lagi? Kalau nggak ada yang mau nanya lagi, klik 1. Oke, karena udah pada jawab klik 1, aku lanjut deh. Nah, ini dia. Jadi yang terakhir dari fase tadi tuh granulasi, itu tuh bakalan ada tahap organogenesis. Nah, organogenesis itu apa sih, Kak? Organogenesis itu pembentukan organ tubuh, terus juga itu ada terjadi kematian sel secara sistematik gitu. Nah, kan yang udah tadi aku bilang, ini dari proses gastrulasi, itu bakalan lapisannya tuh bakalan berkembang lagi. Jadi jadi ya pokoknya berkembang gitu. Jadi nanti kita ada kulit, ada sarafnya. Nah, ini tuh dimulai dari lapisan yang paling luar, itu lapisan ectoderm. Lapisan ectoderm itu bakalan berkembang jadi rambut, kulit, sistem saraf, gigi, mata, kuku, pokoknya alat indera gitu. Kayak di luar gitu sama sistem saraf. Terus yang kedua ada lapisan mesoderm. Mesoderm itu lapisan tengah. Lapisan tengah yang di sini itu.
Nah, ini tuh bakalan berkembang menjadi otot, terus rangka tulang rangka, alat reproduksi, alat peredaran darah, alat ekspresi. Terus yang terakhir, lapisan yang paling dalam, itu tuh ada endoderm. Nah, endoderm ini bakalan berkembang menjadi alat pencernaan dan alat pernapasan. Nah, contohnya ini nih, kalau yang di manusianya, itu ini nih yang ini organogenesis banget. Ini abis gastrulasi, ini proses organogenesisnya tuh kayak gini, dimulai dari awal banget. Kayak masih kita bayi banget. Terus banget, bahkan belum jadi bayi. Terus nanti lanjut, pokoknya dia jadi berkembang gitu organnya. Satu-satu, sedikit demi sedikit. Ada yang mau ditanya nggak? Atau ada yang masih bingung gitu tentang tahap organogenesis ini? Kalau nggak ada yang mau ditanya, maaf tadi urutannya gimana ya? Jadi urutan ini kan urutan fase embrionik. Urutan fase embrionik kan ya, Fai? Jadi tahapannya itu yang pertama ada tahap morulasi. Jadi itu dia masih kayak berbentuk bola sel gitu yang masih padat, yang bakalan terus membelah gitu. Terus lanjut ke tahap berikutnya ada blastulasi. Blastulasi itu dia bakalan terus membelah, tapi bedanya di akhir dia bakalan membentuk rongga gitu. Nih aku ini ya. Nah, yang kedua ada blastulasi. Jadi dia tuh bakalan terus membelah sama kayak morulasi, tapi bedanya nanti di akhir dia bakalan membentuk rongga gini yang berisi cairan. Nah, itu namanya blastosol. Yang ketiga itu ada fase gastrulasi. Nah, di fase gastrulasi ini dia bakalan membentuk lapisan-lapisan. Itu ada lapisan ectoderm, endoderm, mesoderm yang bakalan berubah atau berkembang menjadi organ-organ di tubuh kita atau di tubuh hewan. Terus juga di fase ini terbentuk rongga arkenteron di tengah-tengah ini, sama di ujung pertama kali terbentuknya lapisan-lapisan itu namanya blastophore. Nah, terus habis itu yang terakhir, habis dari gastrulasi, itu fase tahap organogenesis. Jadi kan udah tuh kan, ini tadi yang gastrulasi. Nah, dari sini tuh bakalan berkembang semuanya. Jadi alat-alat atau organ-organ yang ada di tubuh kita. Jadi bakalan berkembang sedikit demi sedikit, contohnya kayak gini. Ini kan jadi kayak udah mulai kebentuk itu kan, udah mulai kebentuk janin bayi gitu, nanti ke sini. Jadi perkembangannya dikit-dikit gitu. Jadi dari yang tadi lapisan di gastrulasi itu bakalan berkembang jadi kayak gini. Terjawab gak pertanyaannya, Fai? Oke, sama-sama. Terus kamu mau nanya, kan tadi ada yang mesoderm, terus kalau itu pembentukan otot dan lain-lainnya gimana ya, Kak? Yang ini ya, jadi dia itu kayak berkembang dikit-dikit gitu loh. Kayak misalnya ini nih, dari sini kan dia tuh mulai, tadi aku nggak masukin fotonya, maaf banget. Nanti aku coba kasih lewat mentor, tapi intinya tuh kayak dari lapisan-lapisan ini pasti nanti tuh bakalan berkembang sedikit demi sedikit gitu. Aku juga masih belum tahu jelasnya gimana, tapi tuh ada deh kayak gambarnya gitu, itu nanti jadi kayak dikit-dikit dikit-dikit jadi janin yang lebih jelas kayak gini gitu.
Maaf banget ya kalau belum kejawab pertanyaannya. Nanti aku coba itu deh di-keep di mentor biar nanti bisa dijawab lagi. Nayila Syifa ada tambahan pertanyaan nggak? Atau udah? Yang nggak ada lapisan mesodemnya, mana ya Kak? Nggak ada lapisan mesodemnya. Jadi yang di luar mesodemnya atau gimana? Yang maksud kamu yang arkanteron gitu-gitunya atau gimana? Yang ditulis. Oh, alah. Oh, itu juga aku belum nyari-nyari lagi. Jadi nanti aku keep ke mentor kamu ya. Ke mentornya. Maaf banget. Gimana? Oke, makasih Naila. Terus, berarti pertumbuhan itu dari lapisan luar ke dalam, apa dari lapisan dalam ke lapisan luar? Pastinya, tunggu. Ya guys. Saya izin bertanya, blastosel yang ada pada blastulasi itu fungsinya apa ya, Kak? Tunggu, aku balas dari ini. Lapisan terluar, pertumbuhannya itu dari lapisan terluar ke dalam, atau lapisan terdalam ke lapisan terluar. Nah, dia itu, setahu aku sih dari lapisan terluar dulu ya, karena yang paling luar ini nanti bakalan jadi, tunggu aku takut salah ngomong, guys. Jadi, kayaknya sih kalau misalnya yang pertumbuhan itu dari lapisan terluar dulu. Terus jadi nanti dalamnya juga ikut gitu loh. Kayak misalnya kan janin, pas itu kan awalnya tuh dari kecil banget, tapi dia udah kayak kebentuk gitu kan. Nah, baru yang kayak organ-organ dalamnya nyesuaiin gitu waktunya kapan dia akan berkembang. Tapi itu nanti aku juga keep lagi pertanyaannya, biar nanti aku kasih komentar lagi. Maaf banget kalau misalnya kurang menjawab. Gimana Yuna, ada lagi nggak pertanyaannya? Oke, makasih juga pertanyaannya. Dari Intan. Kak, izin bertanya, blastosel yang ada pada blastulasi itu fungsinya apa ya, Kak? Yang ini ya. Nah, itu aku keep lagi. Jadi nanti dibahas bareng mentor, oke? Maaf banget. Gimana Intan? Oke, sama-sama. Maaf banget ya semuanya yang nggak kejawab pertanyaannya. Oke, jadi kita lanjut aja nih ke ke fase pasca embrionik. Nah, ada yang tahu nggak tadi fase pasca embrionik itu apa aja dan kayak gimana? Atau fase pasca embrionik itu kalian taunya setahu kalian aja gitu, nggak usah yang kayak teoritis atau gimana. Kayak yang kalian tahu fase pasca embrionik itu ini jadi apa gitu. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak ada dan mau dilanjut, klik itu, pencet 2. Yang metamorfosis itu, Kak. Iya, benar. Yang metamorfosis. Oke, jadi aku lanjut aja ya. Nah, benar banget tadi yang kata Feni,
fase pasca embrionik ini kayak metamorfosis gitu. Jadi fase pasca embrionik ini dia adalah proses pematangan menjadi individu yang sempurna dimulai dari lahir atau menetas. Jadi tadi tuh udah selesai di proses organogenesis, udah kebentuk semua organ-organnya, udah lahir, itu bakalan mengalami fase pasca embrionik. Nah, jadi kalian ada yang tahu nggak apa aja gitu proses jadi dewasa tuh ada apa aja selain metamorfosis? Ada 3 loh guys. Tahu aku ada 3. Ada yang tahu nggak apa? Ada yang tahu nggak guys? Ada, udah kasih tahu. Yang pertama itu ada regenerasi. Nah, regenerasi ini adalah proses perbaikan jaringan tubuh yang rusak akibat terluka atau hilang. Regenerasi ini ada 2 nih. Dia tuh ada yang morfalaksis sama ada yang epimorfis. Kalau morfalaksis ini tuh dia bisa regenerasi terus-menerus gitu. Jadi kayak setiap kali dia pasti membentuk organ baru. Contohnya tuh kayak ini, itu Hydra. Dia pasti bakalan membentuk organ baru. Tuh. Terus yang kedua ada epimorfis. Epimorfis ini kemampuan membentuk bagian organ yang hilang atau terluka. Contohnya kayak ekor cicak. Itu kan pasti kalau misalnya kalian pernah lihat kan ekor cicaknya putus gitu, tapi nanti dia bakalan jadi balik lagi. Nah, itu tuh namanya regenerasi epimorfis. Terus juga jaringan kulit pada manusia juga itu termasuk regenerasi epimorfis. Karena kan kalau misalnya kita kulitnya kering kayak ngelupas gitu, itu kan terjadi regenerasi. Terus juga misalnya kulit kita habis luka, terus nanti waktu pas kering jadi balik lagi gitu kan kulitnya. Nah, itu termasuk juga regenerasi. Terus, kalian ada yang tahu nggak ini apa? Ini juga, dia tuh termasuk regenerasi epimorfis. Ada yang tahu nggak? Apa? Ini aku kasih clue dia sama kayak hampir sama gitu kayak cicak. Terus juga dia tuh dari ini binatang yang inisialnya dari S. Ada yang tahu nggak? Apa aja tebak gitu? Apa? Beneran nggak ada yang tahu. Lihat apa? Apa? Apa saya? Apa tadi? Kamu nebak apa? Iya bener banget, Rel. Ini salamander. Jadi tuh dia itu kemampuan regenerasinya itu apa sih? Dia tuh bisa memutusin tangannya sendiri, atau dia juga bisa mutusin kakinya. Pokoknya kayak keren banget deh. Tapi aku tadinya tuh ya menaruh foto ekor cicak yang putus, tapi aku geli sendiri. Maaf guys. Oke. Ini yang pertama, jadi yang pertama ada regenerasi. Terus ini hewannya namanya salamander. Ada yang mau ditanya atau nggak ada? Kalau misalnya nggak ada, klik 1. Kalau misalnya ada, tanya aja. Oke, karena kenapa ada klik 1, jadi aku lanjut aja ke bentuk fase pasca embrionik yang kedua.
Jadi, fase pasca embrionik yang kedua itu ada metamorfosis. Nah, pasti kalian udah pada ini dong, lebih gak asing gitu sama metamorfosis. Metamorfosis itu kan ini kan apa sih namanya, udah sering banget dipelajarin dari SD, bahkan kalian pasti udah tahu. Jadi metamorfosis itu proses perubahan bentuk secara bertahap dari larva hingga dewasa. Nah, metamorfosis ini pada hewan dibagi jadi dua. Ada yang metamorfosis sempurna sama ada yang metamorfosis tidak sempurna. Kalian bisa nebak gak nih kira-kira yang metamorfosis sempurna itu yang mana, yang tidak sempurna yang mana? Yang sempurna yang mana, guys? Kiri, kupu-kupu. Ya, berarti yang kanan apa? Nggak sempurna. Benar. Nah, kalau misalnya metamorfosis sempurna itu, tadi benar banget kata Fanny, dia itu yang kiri. Contohnya itu kupu-kupu. Nah, tahapannya itu telur, terus jadi larva, jadi pupa, terus dewasa. Nah, ini yang metamorfosis sempurna. Terus metamorfosis sempurna ini, nama lainnya itu holometabola. Perlu aku tulis di chat gak? Holometabola. Ini nama lainnya holometabola. Kalau yang ini itu tadi metamorfosis tidak sempurna. Tahapannya dari telur, nimfa, terus dewasa. Nah, kalian bisa melihat gak nih ciri-ciri si metamorfosis tidak sempurna tuh apa? Yang kayak ngebedain sama metamorfosis sempurna. Kayak, wah kelihatan banget nih Kak bedanya di sini. Ada yang tahu nggak apa? Kayak, wah Kak ini sih bentuknya gini gitu. Daripada yang metamorfosis sempurna, kalau yang metamorfosis tidak sempurna tuh bentuknya gini Kak. Nah, iya benar banget. Kalau yang metamorfosis tidak sempurna itu, dari dia kecil terus ke dewasa tuh bentuknya tuh mirip-mirip gitu kan. Sementara yang metamorfosis tidak sempurna ini, yang metamorfosis sempurna, ini tuh kayak bentuknya beda dari telur, terus jadi larva, terus jadi pupa, terus waktu pas dewasanya kan beda kan? Beda sama yang tidak sempurna. Kalau tidak sempurna tuh kayak sama gitu bentuknya. Nah, ada yang mau ditanya? Oh, udah jelas. Kalau kataku sih, pasti kalian udah pada ngerti sih. Soalnya kan materi ini, yang metamorfosis ini kan udah sering banget dibahas tuh. Dari SD, kayak sering banget. Atau kita mau lanjut? Lanjut. Oke. Tuh. Next, kalau bisa. Next. Guys, nge-like bentar ya. Bentar. Aku stop sharing dulu. Sebentar ya guys, jadi nge-like.
sebentar, maaf. Sebentar ya, guys. Di kalian belum kelihatan ya? Masih loading nggak? Oke. Oke, jadi kita lanjut. Nah, jadi yang terakhir ada metagenesis. Nah, metagenesis ini pergiliran generasi antara fase generatif dan fase vegetatif. Itu biasanya dialami sama hidra dan ubur-ubur. Ini contohnya kayak gini nih. Kayak dia tuh jadi ada fase seksualnya sama fase aseksualnya juga. Gitu. Di gabungan keduanya. Nah, udah sih materinya segini doang. Ada yang mau ditanya nggak? Jadi ini beneran terakhir sebelum kuis. Ada yang mau ditanya nggak dari 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 materi ini, dari awal sampai akhir atau materi ini aja gitu? Selain ubur-ubur, hydra. Ini hydra contohnya. Dia juga ngalamin dua pergiliran generasi gitu, seksual sama aseksual. Kejawab nggak pertanyaannya? Hai. Biasanya yang sering keluar hydra sama ubur-ubur aja sih. Berarti mereka yang Kak yang tadi. Berarti mereka berdua aja ya. Iya, yang sering keluar, yang biasanya keluar sih ini mereka berdua. Seksual itu gimana, Kak? Seksual itu dia tuh pasti ada jantan sama betinanya.
Jadi dia mengalami reproduksi. Kalau misalnya yang aseksual itu biasanya dia itu nggak ngalamin reproduksi gitu. Jadi dia kayak gimana ya ngejelasinnya? Dia kayak langsung kebentuk gitu loh, kayak Hydra kan. Kayak yang tadi contohnya nih yang pertama itu di mana? Di ini regenerasi si Hydra ini kan nggak apa ya, dia nggak melakukan reproduksi kan, tapi dia udah langsung ada anakan gitu. Nah itu tuh biasanya disebut aseksual. Kalau yang seksual itu dia mengalami reproduksi terlebih dahulu tuh. Apakah kejawab? Jawab Kak, makasih. Oke, makasih juga saya. Terus ada lagi, kan tadi yang metamorfosis tidak sempurna itu ada nama lainnya nggak? Setahu aku tuh waktu itu juga nyari-nyari gitu kan, nama lain dari metamorfosis tidak sempurna, tapi aku nggak nemu gitu loh, cuma nemu yang metamorfosis sempurna doang. Nama lainnya kalau metabola, tapi kalau yang metamorfosis tidak sempurna, aku waktu itu juga beneran udah nyari-nyari, terus aku nggak ketemu. Tapi nggak tahu ya aku kalau misalnya beneran ada nama lainnya. Oke, sama-sama Intan. Proses metagenesis tuh secara rincinya gimana ya, Kak? Secara rincinya, lagi guys. Sebentar. Ya. Ketahuan deh. Nah, yang metagenesis itu secara rincinya, seingat aku tuh jadi contohnya tuh Hydra. Hydra itu dia itu nempel di dasar laut gitu. Tuh. Soalnya aku sambil nyari ini juga. Metamorfosis sempurna. Nah, itu. Makasih banget, Sayes. Jawabannya. Nah, kalau yang proses metagenesis itu, seingat aku aja, soalnya internet aku lagi lama banget, tapi maaf banget kalau misalnya salah, dan maaf banget kalau misalnya kurang jelas gitu. Jadi tuh pokoknya Hydranya itu, jadi kan dia tuh anakan nih yang kayak tadi fotonya di regenerasi. Terus tuh dia ketemu sama Hydra lain apa ya? Aku lupa gitu. Terus abis itu tuh dia tuh menghasilkan, kayak dia gabungan gitu guys, ya Allah, aku lupa banget. Nanti aku keep lagi pertanyaannya, terus aku nanti ditanya sama mentor aja ya. Maaf banget tuh, aku lupa. Ada lagi nggak yang mau nanya? Sama-sama Nita. Kalau kalau nggak kalau udah pada ngerti semua, klik 3. Nanti aku lanjut kuis. Oke, lanjut ya. Nah, ini jadi kalian nanti jawab dulu, kalian bikin di pakai kertas atau kalian nulis jawabannya misalnya A, B, C, D gitu. Nanti aku kasih 5 soal,
Terus jawaban sama pembahasannya bakalan aku bahas kalau udah selesai semua ya soalnya. Jadi ini kalian coba dulu jawab. Ini nomor satunya. Kalau udah pada jawab, bilang, chat aja atau on mic aja, bilang kayak, aku udah Kak. Biar nanti aku lanjut ke soal yang kedua. Aku masih di mute. Ada yang udah jawab. Tapi kayaknya salah deh itu jawabannya. Coba ya, oke kita lanjut dulu ke nomor 2. Kalau udah pada jawab nomor 2, chat aja udah tuh. Nanti biar aku lanjut ke nomor 3. Udah semua belum? Masih sedikit nih yang udah. Yang lain udah belum? Oke, aku lanjut ke nomor 3. Kalau yang nomor 3 udah jawab juga, bilang aja langsung, udah Kak, udah kanat. Gitu. Nanti biar aku lanjut lagi ke soal keempat. Oke, yang lain udah belum? Kalau ada yang belum, bilang aja ya. Oke, aku lanjut. Ini soal terakhir. Kalau udah pada jawab yang soal terakhir, bilangnya di chat lagi. Udah Kak, gitu. Biar gak ada yang ketinggalan juga. Kalau pada belum juga bilang aja. Yang lain udah belum? Oke. Ya. Tadi yang nomor 1, ini kalian udah jawab apa? 5 soal. 5 soal kan ya tadi? Satu, dua, tiga. Oh, berarti kurang satu lagi, guys. Nah ini nih, soal terakhir. Lupa banget. Ya, lupa. Maaf. Ini guys, yang soal terakhir. Kalau udah jawab, bilang ya.
udah belum? Kalau udah, bilang aja ya, chat. Ini pasti ngejebak banget deh, soalnya kayak ngasih satu-satu gitu. Yang lain udah belum? Baru 2 orang nih yang udah. 3, 4. Oke. Kayak udah pada semua. Nanti aku balik lagi tadi ke nomor 1. Maaf banget. Nah ini, kalian udah jawab apa? Oke. Oke. Jawabannya benar. Terus yang kedua, kalian udah jawab apa? Yang lain jawab apa? Oke, A. Bener banget. Jadi ini pembahasannya. Yang nomor 2 itu, kalau sekarang itu nggak pada tahap digranulasi. Gastrosol itu lubang pelekukannya di tahap granulasi. Terus gastrosol itu rongga tubuh yang ada di paling teratas. Kalau misalnya endoterm itu lapisan terdalam yang tadi pada tahap gastrulasi. Oke, terus yang ketiga, kalian pada jawab apa? C. Aduh banget. Tahuan. Benar. Aduh banget. Ya benar banget. Yang ketiga jawabannya C. Oke, berarti udah pada tahu dong, udah pada pinter banget nih. Ini pokoknya kalau sistem saraf itu tadi yang udah aku jelasin sebelumnya ectoderm. Terus kalau sistem pernafasan itu endoderm. Kalau misalnya pencernaan endoderm. Terus kalau sistem indera itu ectoderm. Terus yang ketiga, yang keempat ya. Keempat kalian udah jawab apa? B. Oke. Iya benar banget. Jadi berkembang makhluk hidup itu adalah proses menuju kedewasaan dan tidak dapat diukur. Nah, iya benar. Nah, yang terakhir kalian udah jawab apa nih? B. Oh, ya. Iya bener banget. Jawabannya yang B. Di jangkrik, belang, capung, kecoa. Jadi tuh nih guys, aku kasih tips aja. Kayaknya kalian juga udah tahu. Ini juga udah mau maghrib kan, jadi aku harus cepat. Nah ini listnya metamorfosis sempurna sama ini metamorfosis tidak sempurna. Biasanya metamorfosis tidak sempurna kayak yang kalian tadi jawab, itu pasti bentuk yang masih kecil sama yang dewasanya itu sama. Ini aku mau kasih tips aja guys, sebenarnya udah selesai. Tapi aku mau kasih tips kalau misalnya kalian jawab soal UTBK atau soal apa aja yang bentuknya kayak gini, kalian tuh tinggal coret aja guys, biar misalnya ini nih kayak apa ya, kayak ini kan yang termasuk hewan tidak sempurna. Kalian coret aja tuh yang kupu-kupu, kan kupu-kupu itu sempurna. Terus kalian mana lagi cari kupu-kupu sempurna. Terus juga lebah sempurna. Pokoknya kalian coret yang itu bukan soalnya gitu. Jadi langsung ketemu gitu jawabannya kalau udah dicoret-coret. Jadi lebih cepat juga. Nah udah sih, kayak misalnya saya dicoret gitu. Terus select lagi. Nah ya kayak gitu. Terus misalnya ini kupu-kupu coret. Semut, lebah, lengat. Lengat itu ini ya guys, metamorfosis sempurna. Lengat, coret. Terus udah deh ketemu jawabannya. Ini lebih cepat, jadi kalian gak usah nyari satu-satu gitu. Udah. Udah sih guys, ini aja dari aku. Ajarnya sekian.
kalau misalnya nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum kejawab sama aku, bisa kalian tanya ke mentor kalian. Terus juga maaf kalau misalnya aku ngejelasinnya nggak jelas dan masih banyak yang aku lupa-lupa gitu. Jadi jadi udah selesai. Makasih banget yang udah join. Semangat belajarnya.